Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri Saputra, mahasiswa D3 PJJ Teknologi Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 324510138. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Praktikum Basis Data Lanjut, yaitu tugasnya membuat fungsi dan prosedur sesuai dengan proyek masing-masing, dimana proyek kami yaitu sistem donasi. Kenapa sistem donasi? Karena kami berencana ingin membuat aplikasi yang bisa untuk membantu dan menolong untuk orang yang membutuhkan maupun orang yang terkena bencana. Jadi lanjut saja sedikit tentang database sistem donasi. Di database tersebut terdapat beberapa tabel, diantaranya yaitu donasi, donatur, lalu tabel transaksi, tabel roles, tabel user, dan tabel kategori donasi. Lanjut saja, kita akan membuat tugasnya, yaitu fungsi dan juga prosedur. Pertama-tama kita akan membuat fungsi. Di sini saya akan membuat fungsi untuk menghitung total transaksi di dalam yang terdapat di ID donasi tertentu. Jadi kita mulai saja membuatnya. Pertama-tama sebelumnya itu saya sudah pernah membuat fungsi tersebut untuk mencoba apakah fungsi itu berjalan apa tidak. Tapi karena tugas ini, jadi saya akan menghapus fungsi tersebut terlebih dahulu, dan sudah saya hapus dan kita akan membuat lagi karena di dalamnya itu dianggap fungsinya itu belum terdaftar. Kita langsung membuat saja menggunakan create function. Kita sesuai nama yang kita mau, get total transaksi, dan parameternya ID donasi, karena kita nanti kita akan membuatnya untuk donasi dengan ID tertentu, mencari total transaksi sesuai ID donasi tertentu. Kita juga sesuai dengan tipe data yang akan kita kembalikan, karena sesuai namanya fungsi itu blok-blok yang berisi logika yang ada nilai kembaliannya. Ini nggak usah pakai kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel untuk nilai kembaliannya. Kita memulai logika untuk mendapatkan total transaksi sesuai ID donasi tertentu. Kita akan mengambil data jumlah dari jumlah transaksi. Kalau tidak ada, nanti akan membalikan nilai 0 dalam baris ini. Dan kita akan memasukkannya ke variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu total dari tabel transaksi dengan kondisi
donasi underscore ID harus sama dengan parameter yang kita mau tadi, yaitu ID donasi. Dan kita mengembalikan memiliki nilai kembalian berupa total. Karena ini fungsi, sekali lagi karena ini fungsi, jadi harus ada nilai kembalian. Dan bahasa yang kita pakai yaitu PL PG SQL. Sedikit penjelasan, jadi kita membuat fungsi dengan nama get total transaksi, di mana memiliki parameter yaitu berupa p underscore id underscore donasi yang bernilai integer, lalu memiliki nilai kembalian berupa tipe data numerik yaitu variabel total, dan memiliki logika seperti ini. Untuk mengambil jumlah transaksi, jika tidak ada maka akan memberikan nilai berupa 0, daripada kita memberikan nilai berupa 0 dari tabel transaksi, di mana kondisinya itu donasi underscore id harus sama dengan p underscore id underscore donasi yang merupakan parameter yang kita mau tadi. Lalu kita jalankan pembuatan fungsi ini. Fungsi berhasil dibuat. Lalu kita akan langsung mencoba apakah fungsi ini benar-benar sudah bisa berjalan. Select nama fungsinya tadi, get underscore total underscore transaksi. Jangan lupa parameternya. Kita akan mengambil donasi ID-nya yang satu ya, sesuai donasi ID-nya 1, dan mendapatkan hasil seperti ini. Get total transaksi mengembalikan tipe data berupa numerik, yaitu bernilai 3 juta. Coba kita cek manual apakah sudah sesuai atau belum. Select bintang from transaksi, kita jalankan. Terdapat 4 data, ya ini yang berdonasi underscore id 1 itu ada 2 data, yang masing-masing yang pertama ada 1 juta dan 2 juta. Jika dijumlahkan maka 3 juta, maka sudah valid ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu prosedur. Mirip dengan fungsi tetapi terdapat perbedaan, di mana prosedur ini yaitu tidak mengembalikan nilai seperti fungsi tadi. Jadi jika ingin menampilkan terdapat perubahan atau tidak, maka kita harus menampilkannya di dalam fungsinya tersebut, di dalam prosedurnya tersebut, maaf. Jadi di sini saya akan membuat prosedur mengubah role user, di mana di database saya yaitu di tabel role-nya tersendiri terdapat beberapa roles. Beberapa roles yaitu admin, staff, donatur, dan quest. Jadi yang kita fokusnya di 3 tempat ini. Jadi jika yang quest ini atau tamu ini sudah melakukan donasi, maka kelak kita akan mengubahnya menjadi roles-nya donatur. Jadi langsung saja kita buat prosedurnya. Create prosedur kayak gini, prosedur ubah role, kita namanya ubah role underscore id
underscore user, tipe datanya integer, p underscore id underscore role-nya integer. Jadi di sini saya menggunakan dua parameter, yaitu id user dan juga p underscore id role, karena kita akan mengubah role-nya sesuai dengan user yang dipilih, seperti itu. Kita mulai membuatnya. Di blok utamanya kita akan membuat langsung di logikanya, yaitu update users, set kolomnya yang mau kita ubah yaitu roles underscore id. Kita ambil dari yang parameter, yaitu p underscore id underscore role, dengan kondisi id usernya users sama dengan p underscore id underscore user. Kita akan, karena tadi seperti yang kita bilang tadi, karena use di prosedur ini berbeda dengan fungsi, yaitu tidak mengembalikan nilai, maka kita akan menampilkan perubahannya di sini biar ada tanda jika ada perubahannya, maksud saya. User ber id ber id Jadi sedikit saya jelaskan tentang prosedur. Jadi membuat prosedur pertama diawali dengan perintah create prosedur, nama prosedur, dan parameter yang kita inginkan. Di sini saya membuat dua parameter, yaitu p underscore id user dan yang bertipe data integer, dan p underscore id underscore role integer. Lalu kita sesuai dengan logika untuk mengupdate sebuah data yang di dalam tabel. Itu update nama tabel, set yang mau diubah dengan kondisi seperti berikut. Lalu kita coba menjalankan proses pembuatan prosedur ini. Masih ada salah di ini. Dan prosedur berhasil dibuat. Sedikit kesalahan, maaf tadi. Lalu kita akan melihat terlebih dahulu ya di tabel user.
karena ini tadi kita akan mengubah yang ID usernya ini tadi 3 dan role ID nya itu 2. Ini role ID nya karena kita ubah menjadi 3 ya. Jadi langsung aja kita panggil prosedurnya. Kita agak cepat ya karena sudah memasuki waktu azan dan kita akan cepat saja. ID usernya 3 dan kita ubah menjadi role-nya 3. Kita jalankan pemanggilan prosedurnya dan berhasil. Ini yang kita tadi notice user ber-ID 3, role-nya diubah menjadi role ber-ID 3. Dan kita lihat lagi di tabel tadi, tabel users. Dan data berhasil diubah. Sekian penjelasan dari tugas UTS Praktikum Basis Data Lanjut ini. Mohon maaf jika penjelasan dari saya berbelit-belit dan kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.